Perdana bikin martabak telur ternyata enak juga ya bun. Hai bunda, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ceritanya video ini tuh saya tag di pagi hari sebelum Mas Azam berangkat sekolah. Berhubung saya lagi bingung mau masak apa, terus saya lihat-lihat ternyata masih ada stok mie bungkus dan juga telur. Terus langsung aja saya mau coba buat martabak Sebelum lanjut masak, ini saya mau buatin susu buat Mas Azam dan juga Dek Waldan. Entah kenapa tiba-tiba mereka berdua minta buatkan susu bunda. Biasanya Mas Azam itu tidak pernah bangun tidur langsung minta susu. Kalau Adek Waldan ya memang udah kebiasaannya selalu minta susu ya bun. Untuk susunya saya pakai susu yang biasa aja, yaitu susu kaleng bukan susu kotak, karena mereka itu kurang suka aja minum susu kotak, katanya itu nggak ada rasa manisnya ya bunda. Tapi memang betul lah bun, yang namanya susu kotak itu kan rasanya hambar gurih-gurih gitu, tidak ada rasa manisnya. Sejujurnya ini adalah perdana saya buat martabak telur, karena sebelumnya itu saya tidak pernah buat martabak telur. Waktu kuliah dulu sering lihat teman bawa bekal martabak telur, jadi saya tanya bagaimana cara masaknya dan sekarang masih ingat. Terus lanjut aja saya coba buat bunda. Karena bingung setiap hari mikirin menu apa jadi mau buat masak yang simpel-simpel aja hari ini bun. Nah untuk bahan-bahannya cukup bawang merah, bawang putih dan juga daun sop. Terus saya kasih daun bawang. Dan ini tuh saya lagi iris-iris daun sop dan juga daun bawangnya yang udah saya cuci dengan bersih. Kemudian bawang merah, bawang putihnya juga saya iris, tidak saya haluskan bunda ya. Tapi kalau mau bunda lebih enak itu boleh dihaluskan, terus tambahkan sedikit lada bubuk. Tapi hari ini berhubung tidak ada lada bubuk jadi saya tidak pakai. Berhubung stok minyak sayurnya habis, jadi saya mau refill dulu bunda. Untuk minyak sayurnya saya pakai minyak sayur produk dalam negeri aja, yaitu negeri di tempat tinggal saya sendiri gitu bun, tidak jauh-jauh. Dan karena ini adalah minyak yang paling murah di tempat saya. Untuk harganya sendiri itu hanya Rp15.000 aja bunda. Biasanya minyak dengan merek lain itu tidak dapat harganya segitu ya bun. Jadi kalau menurut saya ini adalah minyak paling murah. Ada lagi yang murah itu kalau misalkan kita beli yang 2 literan gitu harganya cuma Rp28.000 aja. Oke bunda, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Nah ini udah saya siapin semua bahan-bahan yang diperlukan. Pertama-tama tadi udah saya masukkan garam halus secukupnya aja, terus tambahkan sedikit penyedap rasa. Bunda, ketika saya mecahkan telur ternyata cangkangnya juga ikut masuk ke dalam mangkok. Tapi tenang aja bunda, walaupun cangkangnya masuk ke dalam mangkok, karena tadi sebelum saya masak telurnya itu udah saya cuci terlebih dahulu menggunakan sabun ya bunda, dan juga udah saya bilas hingga bersih. Dan sekarang lanjut lagi kita kocok semua bahannya supaya tercampur dengan terakhir merata. Masukkan mie yang sudah direbus, terus lanjut lagi diaduk-aduk supaya mie dan juga telurnya tercampur dengan merata. Oh ya bunda, by the way ini bumbu mie-nya udah saya masukkan ya bun. Terus saya tidak pakai bubuk cabai karena Mas Azam dan Adek Waldan belum bisa makan pedas. Sebenarnya saya juga tidak tahu bagaimana cara membuat martabak mie yang benar, tapi saya lihat-lihat teman saya masak ya seperti ini caranya bun. Untuk benar salahnya saya juga tidak tahu. Nah bagi bunda-bunda yang tahu kebenaran tentang resep ini boleh bunda-bunda komen di kolom komentar. Setahu saya martabak mie ini membutuhkan telur yang agak banyak gitu ya bun. Nah contohnya aja ini saya kan masak 1 bungkus mie tapi saya pakai 2 butir telur, karena dulu pernah saya buat masaknya itu pakai 1 butir telur tapi tidak menyatu bun antara mie dengan telurnya. Mungkin karena telurnya kurang kali bun ya. Nah ini martabak mie nya udah mulai saya goreng. Hal yang paling sulit bagi saya ketika goreng telur itu adalah membalik telur bunda. Kenapa? Karena ketika dibalik itu pasti pecah dan juga buyar gitu bun. Jadi ketika balik telurnya tadi saya pakai penyaring makanan gitu bunda, supaya telurnya tidak tambah hancur parah ya bun. Nah ini sambil dibolak-balik sambil juga saya tekan-tekan supaya telur yang belum matang itu keluar dan bisa matang dengan sempurna. Di sini ada nggak sih yang suka dengan makanan seperti ini? Kalau anak saya alhamdulillah suka. Mereka itu makannya tidak milih ya bunda, jadi apapun yang saya masak dan mereka tentunya selalu makan. Berhubung anak saya itu suka banget yang namanya telur, jadi kalau telur itu saya tidak bisa putus stok ya bun. Artinya apa? Harus selalu ada stok telur. Menu makanan seperti ini sangat simpel sekali ya bunda. Boleh bunda-bunda recook di rumah kalau misalkan bunda-bunda belum pernah masak seperti ini ya. Sejujurnya aja saya juga baru pertama kali masak makanan ini bun. Saya rasa ini telurnya udah matang, langsung aja saya angkat. Tapi sebelum itu mau saya tiriskan dulu di
di penyaringan ini supaya minyaknya itu turun ke bawah ya bun, karena kalau langsung aja dimasukkan ke dalam piring itu banyak banget minyak yang menempel di dalam telur. Buat nirisinnya saya taruh aja di atas kuali sambil saya sanggah menggunakan sutil atau susruk gini ya bunda. Bahasa saya ini susruk, apa kalau bahasa bunda-bunda sama atau tidak ya, karena saya itu keturunan Jawa, kadang bahasanya juga masih campur-campur Jawa dan Indonesia gitu ya. Selesai masak telur ini, lanjut lagi saya mau bonginin Mas Azam karena mau nyiapin dia mau berangkat sekolah juga bunda. Dan kayaknya sekian dulu ya video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.